Ini misalkan bulu-bulunya, pertama kita rapikan, dicukur dulu, dirapikan, terus ini kita taruh di tengah-tengah hidungnya. Nah, ini ada angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini senternya di sini, ini kita tarik dulu garis. Nah, kemudian untuk depannya itu 0,2. Ini kan 0, mundur 2 garis di sini. Nah, 0,2, mundur lagi 2 garis 0,2. Jangan pas di nolnya karena nanti terlalu rapet, jelek ya. Nah, untuk depan 0,2. Untuk puncaknya pas tekuannya ini, puncaknya 3,5. 3,5 tarik garis. Ya, 3,5. Kemudian sudutnya itu bisa 5,5, bisa 6. Tergantung muka orangnya lebar apa kecil. Kalau orangnya mukanya lebar kasih 6, kalau mukanya kecil kasih 5,5. Misalkan orangnya mukanya lebar, kita kasih panjang alisnya 5,5. Jadi kelihatan aneh juga. Makanya kita lihat-lihat menyesuaikan wajah ya. Misalkan ini kita bikin 5,5 ya. Nah, misalkan ini kita bikin 5,5. Bisa juga sampai 6, tergantung muka orangnya. 5,5 sampai 6. Nah, kemudian batas bulu-bulu yang bawah itu kita tarik garis tidur. Terus batas bulu-bulu yang atas, ujung-ujungnya ini, ya kan? Ujung-ujung bulunya juga kita tarik garis tidur. Nah, jadi kotak di depan gini ya. Nanti misalkan depan ini ada tumbuh bulu-bulu, bisa dicukur. Kenapa harus dicukur? Supaya mempermudah kita nyulam dan waktu di foto biar kelihatan cantik testimoninya ya. Kemudian kita buat bingkai dari sudut yang bawahnya ini, itu kita tarik garis. Nah, ngikutin bulu-bulunya dia ya. Tarik garis lurus aja. Nah, nggak usah berusaha kamu ngebelokin, cukup lurus aja. Karena nanti dari depan itu pasti kelihatan agak melengkung, kena tulangnya ini. Nah, pasti dari depan kelihatan melengkung. Walaupun kita nariknya garisnya lurus, dari depan pasti kelihatan agak melengkung. Tarik lurus aja. Nah, kita ini narik lurus, tapi nanti dari depan itu kelihatan agak melengkung gini, karena kena tulang alis kita. Kemudian sudut yang atas. Ini lurus nanti ke sini. Nah, ini lurus aja, lurus aja. Nah, tapi nanti dari depan itu kelihatan agak melengkung. Nah, ini sudut yang atas ya, ini tadi sudut yang bawah. Ini juga kita tarik garis menuju ke puncak. Nah, menuju ke puncak sini ya. Kalau udah sampai puncak, kita turun ke sudut. Nah, ini pertemuan ini tadi. Ini batasnya ini ya. Nah, udah sampai puncak, turun ke sudut. Nah, ini jangan yang sampai nyiku banget, jadi agak dilengkungin. Nah, nanti tinggal dikoreksi. Tadi soalnya kita ngambang-ngambang kan, bikin bingkainya ngambang-ngambang, otomatis kurang begitu tegas ya. Jadi kita pertegas lagi garisnya. Nah, supaya lebih tegas. Kalau ada yang kurang tapi masih agak miring, dipertegas, dikoreksi garisnya. Nah, kalau sudah bikin satu alis, kita konsultasi sama customernya. Misalkan udah cocok belum kayak gini gitu. Misalkan ketebalan Mbak, jadi kita koreksi lagi, kita kurangin tebalnya. Jadi jangan semau kita harus tanya customer juga, kayak gini cocok nggak Mbak. Misalkan oh ya udah cocok, jadi kita samain alis sebelahnya, tingginya misalkan segini ya, ini kan nanti puncaknya juga segitu, sudutnya segini. Nah, sekarang kita samakan dengan yang sebelahnya. Kita bingkainya ngambang-ngambang aja dulu, jangan langsung ini ya, jangan nekan, ngambang-ngambang, jangan nekan. Karena kalau kita neken, kena lemak sama tulang itu nanti goresan kita pasti belok. Makanya ngambang-ngambang aja dulu. Ini tadi di sini ya. Ini kita tarik ke sini.
Ngambang-ngambang nggak apa-apa, nanti bisa dipertegas lagi. Kalau udah sampai puncak, turun ke sudut, ketemu di sini. Ini kurang tinggi dikit. Kalau udah sampai turun ke sudut, nanti dikoreksi dikit-dikit. Kemudian kalau udah, kita pertegas lagi pakai spidol. Tadi pertama kita pakai pensil alis, kemudian dipertegas pakai spidol. Nah, spidolnya bisa pakai merek One Mat atau yang nggak gampang luntur lah pokoknya ya. Ini dia memang untuk kulit spidol ini. Nah, sekarang kita belajar tipe-tipe sulam alis. Misalkan ini alisnya. 5 tipe yang kita pelajari. Untuk depannya itu bisa sesuai selera customer ya. Nah, bisa gini, bisa kotak, bisa miring. Nah, miring kayak gini bisa, atau bulat, atau miring kayak gini. Nah, jadi kita tanya ke customer, Mbak maunya yang bulat apa yang kotak apa yang agak melengkung di atas. Gitu. Atau enggak tahu Mbak, terserah sampean gitu ya. Kita bikin aja sendiri sesuai ini yang kita ya. Terus orangnya suruh lihat kayak gini, mau enggak gitu. Oh iya mau, nggak apa-apa gitu. Terus tipe-tipenya pertama microblading. Microblading ini serat-serat. Jadi dia natural kayak bulu-bulu gitu. Tapi sebenarnya bukan bulu. Dia itu goresan tinta. Ini bingkainya ya misalkan. Terus waktu nyulam itu kita pakai pen manual. Nah, pennya kayak gini, tapi banyak ya jenis-jenis pen sulam. Kebetulan saya pakai yang kayak gini. Jarumnya kita pakai 14 pin. Nah, seperti ini. Beda ya Kak ya? Ukuran-ukuran. Ada yang 12 pin, ada yang 14 pin. Ini cara bukanya ditendorin. Terus kita masukkan ke celahnya. Nah, ini masukin ke celahnya gini, jangan terlalu dalam, agak naik dikit, kemudian dikencengin ya. Nah, segini aja cukup, kemudian dikencengin. Nah, sampai nggak bisa gerak. Nanti nyulamnya itu pakai sepatunya yang miring ini, jadi gini. Nah, jadi gini ya, semacam kita silet-silet kulitnya, tapi hanya permukaan kulit, bukan daging ya, bukan kita ngerobek daging, hanya kulit luar aja yang disulam, nggak boleh terlalu neken. Berarti ambang-ambang. Ngambang-ngambang aja, hanya permukaan kulit, nggak perlu sampai yang ngerobek dagingnya ya, nanti malah jadi keloid. Ini pertama kita buat garis bayangan dulu antara depan sama puncak. Puncak itu tekukannya ini ya. Nah, antara depan sama puncak itu kira-kira di tengah-tengahnya ini kita ambil garis bayangan miring ke belakang, jadi miring gini. Nah, kemudian kita sulam, nah, pakai pen manual. Oh, ini yang pendek di atasnya Ya, jadi kita pakai sepatunya ini yang miringnya ini, tapi agak ujung ya. Nah, jadi agak ujungnya yang dipakai. Jarumnya 14 pin. Kita buat goresan ya. Nah, goresannya itu sesuai kemampuan kita narik aja, nggak usah dipaksa yang terlalu panjang. Kita mampunya segini ya udah segitu. Nah, tarik terus. Ini tadi kan agak berdiri ya, makin miring makin tidur, jadi nggak yang berdiri terus gini. Nah, jadi berdiri di depan kan, terus makin ke belakang makin miring makin tidur. Nggak boleh berdiri terus. Nah, nanti ada sisa-sisa yang masih bolong ini nggak masalah, nanti kita bisa tambahin. Nah, misalkan di sini kita tambahin, yang bolong ditambahin, tambahin. Nah, nggak masalah ya. Misalkan kamu goresnya pendek gini, aduh ini masih bolong, tinggal tambahin aja, tambahin. Nah, pentokin ke garis bayangan ini tadi, pentokin ke sini arahnya. Nah, pokoknya jangan kebablasan melewatin garis bayangan. Nah, ini sisanya yang belakang, ini arahnya bukan dipentokin ke garis bayangan gini, enggak, tapi arahnya ke
miring ke bawah, arahkan ke sini. Arahkan ke sini ya. Miring gini. Nah, nanti kalau kurang tambahin, yang masih bolong tambahin. Masih bolong tambahin. Nah, sampai full. Dan ini yang disulam cuman dalamnya bingkai aja. Ini yang bingkainya kotak ini nggak perlu disulam. Listnya enggak. Listnya nggak perlu. Ini nggak perlu disulam. Hanya dalamnya aja yang disulam. Dan tidak boleh keluar dari bingkai. Dalamnya aja. Nah, microblading atau serat-serat ini ada 3D, ada 6D, ada 12D. Pengerjaannya itu sebenarnya sama, cuman beda di banyaknya arsiran. Jadi misalkan dia minta 12D, tinggal kita banyakin aja arsirannya. Jadi yang masih kelihatan lebar itu kita tambahin. Biar rapet-rapet. Nah, biar rapet. Seolah-olah bulu dia itu tebel gitu ya. Yang masih kelihatan bolong tambahin. Ya, jadi sama aja pengerjaannya. Kemudian tipe shading. Shading ini ngeblok. Dari ujung sampai depan dia ngeblok. Semua. Ini sekitar 3 tahun yang lalu masih booming. Kalau sekarang orang nggak mau dikasih shading karena kayak tato, jadi kayak Shinchan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita paling nggak tahu kan. Shading ini pengerjaannya pakai mesin. Mesinnya boleh merek apa aja ya. Di sini shading masih itu kak. Nah, boleh merek MBM atau Dr. Pen atau merek apa aja boleh. Pengerjaannya pakai mesin dengan jarum 3P. Jarumnya 3P atau 3R sama aja. Mereknya jarum Sama. 3P atau 3R sama aja. Atau 3 pin sama ya. Ini nanti cara masangnya. Nah, cara masangnya dimasukin terus diputar. Panjangnya jarum cukup 1 mili. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, jadi panjangnya cukup 1 mili aja. Pengaturannya di sini ya. Pengaturannya di sini. Kita bisa kurangin panjangnya. Nah, ini kalau mentok itu segini, sekitar 2 mili. Kita gunakan panjang 1 mili aja. Ini harus dinyalain dulu nanti ya. Jadi keluarnya jarum dikit aja, 1 mili. Terus nanti pengerjaannya kita sulam dulu bingkainya ini. Nah, ini kita sulam sampai depan. Atas juga kita sulam sampai depan. Bingkainya harus disulam sampai matang dulu ya. Ini biarin, yang depan biarin, nggak usah disulam, cukup atas sama bawah. Kemudian dalamnya ini juga disulam. Disulamnya tegak lurus, jarumnya harus tegak lurus, nggak boleh miring gini, nggak boleh ya, harus tegak lurus. Ngambang-ngambang, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti jadi luka keloid. Jadi harus ngambang, maju kena, mundur kena, tetap ngambang. Jadi gini, maju kena, mundur kena. Nah, gitu, ngambang. Itu yang gini kan? Iya. Tak kira sini. Nah, itu teknik yang ombre. Oh. Kita belajar shading dulu. Iya. Nah, ini ngambang-ngambang, maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena. Pakai yang ini ya? Iya, pakai yang ini ya, mesinnya. Nah, jadi gini. Kalau kurang pekat, diulang lagi. Jadi untuk mendapatkan warna yang matang itu kuncinya diulang-ulang, bukan ditekan tapi diulang-ulang. Nah, ulang lagi kalau masih belum pekat. Nah, gitu. Terus bergeser ke depan. Kita matangin dulu ujung. Jangan buru-buru lari ke sana, balik lagi ke sini. Nanti cepet sakit. Jadi kalau ujungnya dulu kita matengin, biar nggak cepet sakit. Anestesinya biar nggak cepet habis. Nah, ini udah matang, geser lagi ke depan. Ini dimatengin, kalau udah matang geser ke depan. Nah, gitu ya. Kalau kita dari belakang langsung ke depan, balik lagi ke belakang, ke depan, cepet habis nanti anestesinya. Nah, ini ini jarumnya 3P. Kayak cara bingkainya gimana? Bingkai ini pakai mesin. Nah, ini
ke samping-samping. Iya. Nah, gini. Hmm. Nah, sampai matang baru nanti dalamnya harus dibingkai dulu. Kenapa? Nanti kalau nggak buat bingkai dulu langsung dalamnya dilap-lap nanti garisnya ini hilang. Kamu bingung nanti kalau nggak ada bingkainya. Tapi kalau orang minta shading jangan dikasih ini, kasih aja ombre ya. Misalkan Mbak aku mau shading, oh iya wis biarin aja, tapi nanti kamu kasih shading ombre, jangan shading ngeblok. Nah ini shading ombre kayak gini ya, ombre. Ini kita buat dulu garis bayangan kira-kira 1 cm dari depan. Nah disulam. Bingkainya disulam dulu, kemudian dalamnya maju kena, mundur kena, diulang-ulang. Berhentinya di garis bayangan ini ya. Kalau udah, ini di titik-titik. Nah, di sini dibanyain, di sini sedengan, di sini dikit aja. Jadi biar gradasi, biar jadi gradasi ya. Di sini banyain. Pakai jarum sama 3B. Cuma ini arahnya tidur, ini titik-titik. Kemudian kita shading tipis-tipis untuk ngeblend supaya nyampur. Jadi habis titik-titik digini-giniin. Supaya nyampur. Gitu ya. Pakai mesin. Jarum 3B. Ini ombre. Kemudian combo. Buat garis bayangan 1 cm. Ini di bingkai. Berhenti di sini. Kemudian kita shading. Terus sampai garis bayangan sini. Kemudian yang depan ini kita serat-serat. Jadi di sini kita modal 2 jarum ya, pakai mesin dengan jarumnya 3B, ditambah pakai manual dengan jarum ini 14 pin. Ini tadi bingkainya semua apa? Berhenti di sini. Yang saya tandain Berhenti. garis bayangan ini berarti dia berhenti di sini, berhenti di sini. Shadingnya belakangnya aja sampai di garis bayangan ini. Sisanya yang depan di serat-serat. Sama ini juga gitu, berhenti di garis bayangan ini bingkainya. Nah, ini di shading, berhenti di garis bayangan tadi ya. Kemudian di titik-titik di sini dibanyain, ini sedengan, makin ke depan makin dikit. Jadi kamu buat biar jadi gradasi gitu. Pakai mesin semua aja. Pakai mesin. Terus ini di shading tipis-tipis supaya warnanya ngeblend. Terus kombinasi. Ini kita shading semua. Bingkai, terus disulam, nyulamnya tapi tipis aja, di shading, nah tipis, kemudian diserat-serat, microblading, yang masih bolong tambahin, yang masih bolong tambahin, pentokin ke garis bayangan, yang masih bolong tambahin, terus sisanya turun, arahin ke sini. Nah turun. Yang masih bolong tambahin, isi terus yang bolong. Hampir sama kayak ini lah ya? Iya sama. Tapi di bingkai. Jadi kombinasi ini nanti ada shadingnya, juga ada serat-seratnya. Kalau bisa warnanya itu 2, misalkan coklat ya, dark brown, sama hitam. Jangan dark brown semua atau hitam semua, nanti serat-seratnya nggak kelihatan. Jangan misalkan dasarannya hitam tuh nanti serat-seratnya juga hitam, nanti nggak kelihatan serat-seratnya ya. Harus 2 warna. Misalkan orangnya kulitnya hitam, jangan dikasih warna coklat muda, nggak akan kelihatan. Paling nggak itu dark brown atau black cafe. Jadi black cafe itu coklat, kamu tambahin hitam 1 tetes kayak gitu.
Jadi coklat tua. Kalau coklat muda nggak kelihatan. Kalau orangnya kulit putih, kamu kasih coklat muda aja kelihatan. Nah ini tipe-tipenya. Nah sekarang kita belajar bikin alis ya. Kita cukur pakai alat cukur apa aja boleh sih. Kalau saya pakai yang seperti ini, jadi gampang. Nggak perlu dihabisin, cuma dirapiin aja. Nah, supaya mempermudah kita nyulam. Terus untuk testimoni itu jadi kelihatan bagus kalau foto rapi. Nggak masalah, nanti kan bisa tumbuh lagi ya Mbak ya. Nah, bisa depannya juga kayak gini. Itu kalau melakukan itu saat sambil tiduran gitu ya? Boleh sambil tiduran, bisa sambil tidur. Ini kita taruh di tengah-tengah, harus pas di tengah-tengah. Nah, taruh di 0,2. 0,2. Jadi ini 3,5. 3,5. Jadi mukanya termasuk muka kecil ya, lebar Iya. 3,5 ya? Ini 5,5 aja. Oh, iya, Iya, 5,5. mukanya kecil. Kalau mukanya kecil dikasih panjang jadi aneh juga. Misalkan 5,7 gitu ya, boleh juga. Kemudian batas bulu-bulu yang bawah ini ya, ini sampai ini. Pertama itu batas bulu-bulunya ujung-ujungnya. Tambah-tambah dulu. Lurus aja kita garis. Oke, apa? Kalau udah sampai puncak, turun ke situ. Pertegas lagi ya. Tadi kan kita ngambang-ngambang, sekarang kita pertegas lagi. Yang lama itu bentuk bingkainya, karena harus nyamain kanan kiri, nyamain request. Itu pengerjaannya berapa lama? Pengerjaannya 1,5 jam, bingkainya kira-kira 15 menitan lah. Terus anestesinya 40 menit. Jadi pokoknya total 2 jam lah paling lama itu. Nah ini kita buat kayak gini, terus orangnya suruh melihat dulu, udah tutup. Ini jadi banyak nggak perlu sering-sering nyukur karena bulu akhirnya masuk semua ke bingkainya itu. Ya, gitu. Iya lah, mau setinggi apa jadinya kan? Aku pengennya agak naik pak gitu. Nah kita bikin dulu, misalkan naik segini ya. Nah terus otomatis ini juga harus nariknya naik juga.
Kalau puncaknya tetap sama, terus turun gitu ya, ketemu di sudut. Tapi kadang-kadang harus rajin-rajin nyukur. Kita ulang-ulang supaya nanti enggak kalau dilap-lap nggak hilang. Ada pengerjaannya dikasih titik-titik gitu. Bisa, mau di titik-titik juga boleh. Nah, mau di titik boleh. Tapi di titik jadinya kadang suka berbekas, titiknya kelihatan gitu. Kan hilangin juga kan agak ini juga. Nah, saya langsung garisin aja. Iya, kalau garisnya kayak sarut sama ininya ya. Kita oles sama plastik krim. Setelah itu ditutup plastik wrap supaya meresap. Nanti setelah 20 menit ganti yang sebelahnya kita anestesi. Sambil nunggu ini kebas, kita pakai mesin juga bisa. Contoh ya, bikin bingkai pakai mesin. Ujungnya harus lancip ya. Kalau udah Ujung bingkai, ininya ya nggak boleh yang tumpul gitu. Harus lancip biar bagus. Kalau tumpul jadi jelek. Sekarang kita sulam. Nah, sama dikit. Nah, ini ujungnya ini sempit areanya, jadi kita harus pelan-pelan ya, jangan sampai keluar bingkai. Kalau ini kan agak luas, kalau yang ujung harus main feeling kita. Maju kena, mundur kena. Harus cepat karena anestesinya keburu habis nanti. Dia cuma bertahan 1 jam. Di tinta yang udah keluar jangan buru-buru dilap. Sulamin aja dulu. Disulam terus agak lama. Oh, berarti kalau mesin itu ini ya, lamain itu ya. Diulang lagi. Cuman kalau pakai mesin agak lama.
warna coklat ya, Mbak ya? Ya, coklat. Dark brown ini. Untuk pengulangannya itu tergantung kulit orangnya juga. Kadang ada yang cepat terima tinta, kadang ada lama. Kalau mbaknya ini termasuk kulitnya lama. Lama ya, aku nggak masuk ya. Biasanya 2 kali aja udah agak pekat gitu kan. Ini masih soft. Tinggal diulang-ulang, tetap nggak boleh neken ya. Tapi kalau kurang belum meresap, kita terus ini lagi ya. Iya, kita diulang lagi gitu. Jadi kita kontrolnya di sini ya. Jangan sampai terlalu neken. Makin depan lagi makin tipis gitu ya. Di sini makin banyak. Terus di blend, di shading tapi tipis-tipis aja supaya warnanya ngeblend, nyampur. Kurang aja ya. Kurang ngeblend ya. Kulitnya bandel, sus. Kulitnya bandel. Dia melupas sendiri ya, jangan di ini ya. Jangan diprotein. Jangan diprotein sih, sampai kemarin. Coba suruh di luar mahal, di sini jadi model kan nggak sih? Setelah selesai sulam, kita kasih aftercare. Mereknya ini Vogera ya. Bisa merek Stevie juga bisa. Diolesinya tipis-tipis supaya nggak infeksi bibir.